Selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Meraset. Mungkin langsung ke slide pertama. Jadi di bulan Februari untuk neraca perdagangan Indonesia itu mencatatkan surplus untuk ke 46 kalinya secara berturut-turut. Namun memang surplusnya jauh lebih rendah dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya ya. Hanya sebesar 867 juta US dollar. Ini disebabkan oleh adanya penurunan ekspor, ya turun secara cukup signifikan, mengalami kontraksi sebesar 9,4% secara year on year, sehingga totalnya itu hanya mencapai 19,3 miliar US dollar. Jadi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, surplus berada di bawah 1 miliar US dollar. Sementara untuk konsensus, itu tadinya memperkirakan akan ada surplus lebih dari 2 billion US dollar. Sementara kalau menurut ekspektasi kita itu di sekitar 2 billion. Jadi memang kinerja neraca perdagangannya mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi impor ya terjadi ekspansi sebesar hampir 16% secara year on year. Jadi dipengaruhi oleh adanya peningkatan dari impor migas dan juga beberapa impor non-migas, terutama mungkin yang menyumbang impor terbesar sepanjang bulan Februari itu adalah dari impor bahan-bahan makanan. Dan kalau kita lihat secara akumulasi, selama 2 bulan di 2024, neraca perdagangan itu mengalami surplus 2,9 miliar US dollar ya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yaitu sebesar 9,3 billion US dollar. Dan hal ini juga sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh penurunan ekspor, tapi impornya itu mengalami kenaikan signifikan. Jadi secara akumulasi, ekspor itu tercatat sebesar hampir 40 billion. Itu menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 43,6 billion US dollar. Sementara import itu mengalami peningkatan ya sepanjang 2 bulan pertama di 2024 mencapai 36,9 billion US dollar. Dan kalau kita lihat secara sedikit lebih detail, beberapa ekspor komoditas non migas andalan kita yaitu antara lain batu bara dan kelapa sawit itu mengalami kontraksi yang cukup signifikan ya di bulan Februari. Untuk bahan bakar mineral di luar migas ya, yaitu batu bara yang banyak didominasi oleh batu bara itu mengalami penurunan 17,8% secara year on year. Sementara untuk minyak hewani nabati ya, yang didominasi oleh CPO itu mengalami penurunan lebih dari 30% secara year on year. Dan memang penurunan juga terjadi ke beberapa negara tujuan yaitu Tiongkok dan juga Jepang. Jadi memang kinerja ekspor yang menurun memang dipengaruhi oleh tidak hanya penurunan atau harga komoditas yang cenderung flat, tapi juga penurunan permintaan sejalan dengan kondisi ekonomi global yang mengalami moderasi. Next. Sementara kalau kita lihat ya, tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa memang ekspor ke Tiongkok itu mengalami penurunan cukup signifikan dan dalam beberapa tahun terakhir, proporsi ekspor non-migas ke Tiongkok itu mengalami peningkatan cukup signifikan. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu naik menjadi sekitar 25% ya. Dan sebelumnya mungkin di tahun 2012 itu nilainya hanya sekitar atau proporsinya hanya sekitar 15%. Jadi memang Indonesia kinerja ekspornya juga sensitivitas terhadap kondisi ekonomi di China itu cenderung mengalami peningkatan. Jadi sampai dengan bulan Februari secara konsisten mengalami kontraksi ya untuk China, kemudian Jepang dan juga India. Sementara untuk ekspor ke Amerika Serikat itu mengalami sedikit pertumbuhan yang positif. Dan kalau kita lihat memang sepanjang tahun 2024 ini kondisinya masih penuh dengan tantangan ya, mengingat kondisi ekonomi global kemungkinan akan slowing down di 2024 dibandingkan dengan di tahun 2023. Next. Ya, jadi di sisi lain ya memang kalau kita lihat ada peningkatan dari beberapa
kelompok penggunaan ya termasuk dari barang konsumsi, barang bahan baku dan juga barang modal. Semuanya mengalami kenaikan, tapi memang yang mengalami kenaikan cukup signifikan itu adalah dari consumer goods ya, yang di chart warna orange. Dari memang kebutuhan akan impor bahan makanan di bulan, jadi sepanjang tahun 2024 ya, di Januari dan Februari itu cenderung mengalami peningkatan, terutama untuk komoditas beras, gula, dan bawang putih. Jadi kalau kita perhatikan secara sedikit lebih detail ya, bahwa memang beras kita impor itu sekitar hampir 60% itu dari Thailand. Kemudian disusul dengan Pakistan, Myanmar, dan sisanya sekitar 9%. Jadi secara volume, impor beras itu mengalami kenaikan sebesar 93% ya, cukup signifikan. Sementara secara value itu bahkan lebih tinggi lagi, kenaikannya mencapai hampir 150% dibandingkan dengan di 2 bulan 2023. Sementara untuk gula, sebagian besar juga didominasi impor dari Thailand ya. Secara volume memang mengalami penurunan, namun secara nilai itu mengalami kenaikan hampir 7% secara year on year dengan total sebesar 509 juta US dollar. Sementara untuk bawang putih juga terjadi peningkatan baik secara volume maupun secara value. Jadi peningkatannya cukup signifikan, hampir 400% ya secara year on year untuk volume, sementara value itu sekitar 357% secara year on year. Jadi memang untuk memenuhi kebutuhan pangan ya di dalam negeri, mengingat inflasinya sangat tinggi dan distribusinya cenderung mengalami, produksi dan distribusinya cenderung mengalami hambatan karena ketidakpastian cuaca. Jadi sepertinya memang dalam beberapa bulan ke depan ya, dan kalau kita lihat sepanjang tahun 2024 ini memang ada risiko akan terjadi penurunan produksi pangan, meskipun pemerintah yang melalui Kementerian Pertanian sudah berkomitmen ya untuk mendorong produksi pangan. Namun kita harus tetap mewaspadai perkembangan yang ketidakpastiannya dengan cukup tinggi, sehingga kalau kita lihat mungkin ada potensi untuk terjadi impor bahan pangan yang masih tetap tinggi untuk menjaga pasokan di dalam negeri. Di sisi lain, ekspornya juga kita lihat trennya cenderung stagnan ya, atau bahkan menurun, dan negara-negara tujuan ekspor utama kita ya, termasuk China, Jepang, dan juga kemungkinan Amerika Serikat itu akan mengalami perlambatan di tahun 2024 ini, sehingga potensi untuk terjadinya penurunan surplus neraca perdagangan juga semakin besar ya. Di sisi lain juga dengan inflasi yang cenderung meningkat, impor untuk bahan pangan juga kemungkinan akan tetap tinggi, sehingga kita perkirakan atau kita tetap mewaspadai bahwa kondisi surplus neraca perdagangan itu akan bisa mengalami tren penurunan dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin dari saya demikian sementara ini, kembali ke Jenda. Terima kasih.